Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Salsabila Khairu Umar. Di sini akan mempresentasikan sub makalah lesson study berbasis bidang studi di sekolah. Oke, yang pertama ini ada pendahuluan. Di sini itu menjelaskan tentang peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, diperlukan upaya yang sangat serius untuk meningkatkan kualitas guru. Lalu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia juga dapat dimulai dengan meningkatkan mutu guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru profesional. Bukan hanya guru yang profesional, tetapi juga guru yang dapat memberikan ilmunya dengan baik dan dapat menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Lalu, lesson study juga dinilai sebagai rahasia kualitas pembelajaran yang dilakukan di Jepang. Prinsip utama dari lesson study ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara bertahap dengan cara belajar dari pengalaman sendiri maupun dari orang lain dalam melakukan pembelajaran. Lalu lesson study juga lebih banyak menguntungkan diri sendiri, di mana yaitu guru, observer. Observer ini termasuk guru lain yang menilai seorang guru yang melakukan lesson study, mitra atau mahasiswa yang hadir pada saat pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah hakikat lesson study. Lesson study ini melatih profesionalitas guru dalam mengajar, di mana guru dilatih untuk berkolaborasi dalam menyusun rencana, menerapkan dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Hasil evaluasi yang digunakan sebagai acuan untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Jadi, lesson study ini suatu proses pelibatan guru dalam bekerja sama, merencanakan, mengobservasi, menganalisis, dan memperbaiki pembelajaran yang ada. Lalu dari lesson study ini juga terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pola belajar siswa dan teknik guru dalam mengajar. Lalu yang kedua untuk memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para guru yang lain di luar peserta lesson study. Jadi kayak perbandingan perbedaan pembelajaran setelah diadakannya lesson study. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan pembelajaran secara matematis melalui inquiry kolaboratif. Dan yang terakhir untuk membangun sebuah pengetahuan pedagogik di mana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari koleganya. Jadi kayak sharing dengan guru mata pelajaran. Kayak perkumpulan guru mata pelajaran mungkin seperti MGMP. Lalu ada ciri-ciri dari lesson study sendiri. Terdapat 4 ciri-ciri, yaitu memiliki tujuan bersama untuk jangka yang panjang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu untuk perbandingan pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang kedua, materi pelajaran yang penting. Jadi kan banyak tuh siswa yang merasa kesulitan di bagian materi tertentu. Nah, dengan diadakannya lesson study ini diharapkan siswa dapat eh, lebih baik pemahamannya daripada sebelumnya. Lalu yang ketiga, studi tentang siswa secara cermat, dan yang terakhir, observasi pembelajaran secara langsung. Jadi dalam lesson study juga di sana kan ada observer. Nah, observer ini dapat menganalisis langsung, dapat melihat langsung bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru dalam melaksanakan lesson study. Lalu di sini ada penjelasan juga mengenai lesson study dalam pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran kolaborasi. Lesson study membentuk siswa untuk aktif dan kreatif dalam belajar. Lalu pembelajaran kolaboratif juga dilaksanakan dalam kelompok, tetapi tujuannya bukan untuk mencapai kesatuan yang didapat melalui kegiatan kelompok. Jadi, kegiatan kelompok ini hanya sebagai sarana untuk siswa itu bertukar pikiran. Jadi
satu orang siswa ini memiliki banyak pandangan terhadap sesuatu. Gitu. Lalu yang kedua ada guru kreatif, di mana bentuk dari profesionalitas guru terwujud pada integritas antara keilmuan dan kepribadiannya. Selain itu juga guru wajib memiliki budi pekerti yang baik karena akan menjadi cerminan dalam mendidik siswa. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah peningkatan pembelajaran siswa. Seorang guru mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara profesional, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran tersebut telah berjalan secara efektif. Hakikat pembelajaran efektif terjadi ketika guru dapat mengubah kemampuan dan persepsi siswa dari kesulitan mempelajari sesuatu menjadi lebih mudah untuk belajarnya. Lalu di sini adalah ada permasalahan kontekstual dengan judul Praksis Lesson Study for Learning Community dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada sekolah menengah pertama melalui kolaborasi kolegial guru dan dosen. Di sini penulisnya ada Aditya Nugroho Widadi dan Indah Wahyu Puji Utami. Nah, di sini secara keseluruhan itu membahas tentang siswa yang menganggap mata pelajaran eksakta seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam ini lebih bermanfaat untuk dipelajari karena sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada penelitian ini, pembelajaran IPS tidak menarik karena disebabkan oleh faktor guru, di mana di lapangan dari guru IPS itu sendiri ternyata tidak berangkat dari salah satu bidang ilmu yang termuat pada bidang IPS itu sendiri, seperti sejarah, geografi, sosiologi, ataupun ekonomi. Jadi, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Di dalam penelitian ini, salah satunya dengan kegiatan Lesson Study for Learning Community yang merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Lalu solusi yang telah ada dalam penelitian ini adalah pengadaan workshop lesson study yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial FIS UM. Lalu yang kedua, pembuatan lesson design yang lebih aktual, dan yang terakhir itu adanya kegiatan diskusi lesson plan. Lalu solusi yang ditawarkan agar tidak lagi terjadi permasalahan yang sama, yaitu ternyata dalam pembuatan RPP guru tersebut itu tidak sesuai dalam pembelajarannya itu tidak sesuai dengan RPP. Jadi solusi yang ditawarkan itu yang pertama, kegiatan pembelajaran yang diajarkan oleh guru harus sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu yang kedua adalah membuat RPP yang sesuai dengan KD yang digunakan dengan tujuan dan indikator pembelajaran yang harus dicapai. Yang ketiga adalah pembekalan guru terhadap pembuatan RPP yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah pembekalan guru terhadap cara mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Jadi dalam penelitian ini didapatkan seorang guru membuat RPP setelah seorang guru ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah ditulisnya pada RPP, malah sesuai dengan LKS yang ada. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa lesson study yang diadakan sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengubah cara belajar yang baik, menjadi guru yang baik dan peserta didik agar menjadi lebih baik dari pembelajaran sebelumnya yang telah diadakan. Lesson study dapat dilaksanakan pada setiap pembelajaran dan lebih mengerucut lagi sesuai dengan mata pelajaran yang ingin digali lebih tajam, yang diharapkan agar siswa mampu mengerti sebuah materi yang sulit dengan baik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.